Gimana sih magang, tata cara, persyaratan, sampai kegiatan-kegiatan yang ada di BI Sulsel? Serunya dibikin di BI, terus kayak Dalam proses pembelajaran sebenarnya banyak hal yang jadi jadi momen yang memorable. very corporate like ya menurutku. Magang demi pengalaman, cari networking, cari pengetahuan. Bukan cuma teman-teman magang yang magang di BI Sulsel biar keren. Di baju putih di mana ya? Jadi dia menjawab. Di dalam BI juga ya. Teman Bisik, balik lagi bareng saya Zasya di episode kedua Bisik. Bincang seputar informasi terkini. Saat dunia lagi berisik, kita lagi ngobrol asik. Dan episode kali ini spesial banget karena kita bakal bahas sesuatu yang relate parah ya buat anak kampus. Siapa tahu teman Bisik yang lagi nonton anak kampus. Nah, denger nih terkait gimana sih caranya magang di Bank Indonesia. Gimana. Jadi mulai dari tips lolos seleksi sampai spill kejadian seru di dalam Bank Indonesia Sulawesi Selatan, semuanya bakal kita bisikin hari ini. Dan di meja ini udah paket lengkap banget ya. Ada yang udah lulus magang, ada yang lagi struggling, lagi menikmati masa-masa magangnya gitu ya. Dan juga ada yang datonya, kunci Inggrisnya selaku PIC program magang. Kita kenalan dulu karena tidak kenal maka tidak sayang. Oke. Silakan perkenalan diri dulu. Oke, halo kakak semuanya, teman Bisik yang sedang menonton. Perkenalkan, saya Faizah Almas Cantika Ilham, akrab disapa Caca. Saya dari Universitas Hasanuddin. Terus saya dari hubungan internasional. Dulu magangnya di mana? Dulu saya di divisi SP, Kak. SP itu Tim tim SP, sistem pembayaran. Oke. Iya, Lanjut. Halo semua, halo sobat. Teman. Bisik. Kenapa sih dengan sobat? Halo semua teman Bisik. Jadi saya Farel Ursipuni dan saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin sebagai mahasiswa ilmu hukum dan senang sekali bisa diterima di BI untuk magang sebagai bagian dari unit kehumasan. Lanjut ya. Halo semuanya teman Bisik, perkenalkan saya Dinda dari unit kehumasan juga. Kebetulan HI Unhas juga tahun 2018. 2018 ya. Ya, Senior. izin ya. Hari ini kita akan bahas-bahas mungkin seperti yang sudah dibilang sama Kak Sasha, kita akan bahas mengenai gimana sih magang, tata cara, persyaratan, sampai kegiatan-kegiatan yang ada di BI Sulsel. Jadi kita mulai ke anak-anak intern dulu nih, ex-intern sama yang current intern. Oke. Jujur. Nah, kenapa sih milih BI gitu kan? Ini pertanyaannya sudah sangat-sangat template pada saat wawancara ya teman iya Bisik. saja. Tapi ini kita mau menjadi apakah memang alasannya teman-teman di awal itu sudah sesuai dengan apa yang teman-teman dapat gitu. Kenapa milih BI dan apakah karena emang mau cari ilmu kah? Ataukah pengen menambah title aja? Oh, pernah magang di BI untuk pasang di LinkedIn gitu kan? Anak-anak nowadays gitu. Bukan nanya Kak apa Instagram tak, bukan. Nanya Kak LinkedIn-nya apa? Connect yuk Kak. Connect yuk Kak. Ya. Oke, silakan. Emang dari dulu udah tertarik magang di BI. Kebetulan rekomendasi dari teman di TW sebelumnya. Terus aku lihat kayak kegiatannya seru sekali. Mereka dulu dia juga di unit kehumasan. Oh, oke. Iya, kayak Siapakah dia? Oke. Iya.
Terus Anak-anak direkomendasikan sama Kaye, terus saya lihat-lihat biasa story-nya, terus kayak ih serunya dia bikin di BI, terus kayak kayak seru sekali karena ya mungkin karena kulihat juga kayak keren kantornya, bagus, very corporate like ya menurutku. Padahal Iya. memang Ya alasan lainnya sebenarnya mau masuk di BI lebih ke cari pengalaman aja juga sih Kak, nambah pengalaman magang ya terutama, terus nambah ilmu juga dan alhamdulillah sesuai ekspektasi. sesuai Sangat ekspektasi. banyak sekali ilmu, pengalaman, terutama di bagian kayak profesionalisme dalam bekerja, kayak gitu-gitu kan, kayak real life work Oke. yang dirasakan seperti Dan itu. sesuai ekspektasi sangat gitulah sesuai ya. ekspektasi. Oke. Iya, Kak, Tapi kalau ngomongin saya. ekspektasi ya. Sebelum ke Farel. Tapi bisa dijawab juga sama Farel ya, pertanyaan. Jadi dua pertanyaan. Ekspektasi itu kalian kan sebelum masuk BI seperti itu kan ya. Iya, betul. Apakah pada ekspektasi kalian itu emang sesuai gitu kan? Kalau misal kita lihat nih, kalau BI brandingannya BI orang-orangnya pada serius nih. Menurut saya itu yang buat saya senang bertahan di BI, magang di BI. Jadi kayak pegawainya juga sangat ramah. Kalau misal istirahat ya, Alhamdulillah. kalau istirahat ya jam istirahat ya udah istirahat, pergi Oke. istirahat. Kalau ngajak makan juga biasa mereka ajak pergi makan kayak gitu. Oke. Tidak setegang itu. Tidak setegang itu. Kalau misal kasih Gitu ya, kerjaan juga kasar. ya udah sesuai kemampuan Porsinya kita, sesuai gitu porsinya, ya. sesuai porsi anak magang. Tapi di Oke. situ saya juga banyak belajar sih Kak. Jadi kayak awalnya saya nggak tahu, terus kakak pegawai juga banyak bantu ajar kayak harusnya gini terus kayak iya, jadi saya banyak belajar oke. dari situ Kak. Intinya Iya. tidak berat gitu ya? Enggak. Nah, gimana kalau Farel? Tahu. Gimana kalau Farel teman bisik di unit keemasan? Jadi sebenarnya ekspektasi pertama ketika masuk itu yang pasti mau belajar. Semua orang pasti masuk magang di BI itu pasti mau belajar. Tapi satu hal yang saya notice bahwa ternyata saya selama ini kurang dalam bagi pengalaman saya dalam bekerja. Bekerja dalam real life gitu. Oke. Ya. Jadi ekspektasi Masih saya, kuliah. iya betul juga. Jadi saya sebenarnya pengalaman magangnya dikit. Jadi melihat ada opportunity dari Bank Indonesia untuk magang, saya coba daftar berdasarkan pengalaman dari teman-teman saya. Contohnya seperti Caca, gitu. Oke, berarti spill-spillnya dari Caca juga. Iya benar-benar. Ada ikatan apa Kita kalian teman ya? berdua? Oh, berarti temenan. Iya. Oke. Jadi Itu temanku. Bukannya. Udah jadi dia menjawab. Jawab lagi. Jadi saya coba tanya ke teman-teman, ternyata pengalaman mereka di BI itu bintang 5 katanya, bintang 5. Oh, oke, bintang 5. Dikasih Lima. tips nggak tuh? Ada tipsnya. nggak benar. tuh? Sebenarnya tipsnya itu kalau dari teman saya yang lainnya juga katanya coba dimantapkan pemahamannya tentang BI. Jadi mungkin Kak Asesya udah tahu juga tentang jawaban-jawaban saya. Cuma salah satu hal juga yang memotivasi saya untuk masuk di BI itu adalah networkingnya sebenarnya. Nah, gitu. Saya sempat ungkapkan ke Kak Sasha bahwa saya memiliki niat untuk daftar PCPM waktu itu teman-teman. Jadi saya coba gunakan magang ini sebagai tempat saya untuk meraup sebanyak mungkin informasi yang bisa saya dapat. Ekspektasinya jujur sudah sangat terpenuhi, karena pekerjaan yang dikasih menurut saya itu sangat relate dengan apa yang saya sudah jalankan selama ini. Dan selama di unit kehumasan saya merasa sangat-sangat bahagia. Senang Yakin. karena sangat bahagia, no pressure, dan orang-orangnya asik. Saya kakak-kakaknya asik. Kita berdua. Seperti kakak-kakak berdua, iya. Di bawah ini. Oke, berarti emang terpenuhi lah ya ekspektasinya teman-teman gitu ya teman bisik ya. Jadi no pressure untuk magang di sini. Kelebihan pertama, no pressure. No pressure. No pressure. Social itu nyari kriteria anak magang yang kayak gimana sih Kak? Apakah emang yang harusnya itu, lo harus punya IPK 4 dari 4, skalanya 4 gitu, atau yang jago bikin konten, karena kan ya BI Sulsel juga memproduksi konten gitu ya dalam mengkomunikasikan kebijakannya gitu ya teman-teman. Ayo silahkan Kak Dinda. Sebenarnya tuh untuk kriteria mahasiswa-mahasiswi magang yang kita cari di Bank Indonesia Sulsel bukan cuma hanya skill ya teman-teman. Yang paling pertama kita carinya seperti apa? Kita carinya yang
dedicated. Dedicated yang dimaksud itu seperti apa? Tentunya kita mencari teman-teman yang motivasinya memang betul-betul besar. Memang betul-betul teman-temannya willing untuk mau magang demi mencari pengalaman, cari networking, cari pengetahuan. Bukan cuma teman-teman magang yang mau magang di BI Sulsel biar keren. Mau magang di BI Sulsel soalnya dinas terus dan lain-lain sebagainya. Jujur kita carinya yang paling pertama. Pokoknya yang dari yang paling utama itu adalah teman-teman yang tentunya dedicated, yang memang willing to mencari experience baru dan memang mau meraup ilmu-ilmu dari teman-teman yang ada di BI Sulsel ya, seperti itu. Oke, seperti itu. Untuk IPK 4 sih enggak sih, sebenarnya kita enggak cari yang IPK-nya 4 juga. Tentu saja kita akan melihat dari dokumen-dokumen teman-teman, tapi IPK 4 bukan merupakan salah satu syarat dan kriteria. Selain itu, apalagi nih Kak? Selain itu tentu saja Microsoft Office itu adalah bare minimum juga ya teman-teman. Berarti kita nyarinya ya emang kalau untuk hard skill gitu ya, selagi teman-teman ya pastinya teman-teman juga udah pernah dapetin di bangku kuliah terutama gitu ya, organisasi gitu ya Kak Dinda ya. Sebenarnya kita cari yang motivasinya betul-betul besar sih, supaya kita tidak menyia-nyiakan orang-orang yang kita terima begitu. Kita bisa maksimalkan kemampuannya dengan motivasi-motivasi yang besar tersebut. Oke, thank you Kak Dinda. Nah kita balik lagi nih ke anak pintar. Masih ingat nggak sama hari pertama kalian dinyatakan lolos gitu? Apa first impressionnya? Pada saat diumumin sama pada saat onboarding, kan ada onboarding kan? Onboarding. Nah, first impressionnya itu kayak gimana? Oke, first impression pas tahu lulus pasti senang ya. Karena kayak banyak sekali juga pendaftar-pendaftar lain, kan kita lihat list pewawancaranya, teman-teman yang diinterview juga, pesertanya yang lain kita lihat, aduh, ada nih saya kenal, ini temanku dia juga bagus gitu. Jadi sempat insecure kayak, apalagi teman-temanku yang Genbi ya, notabene-nya mereka kayak udah deket sama BI kayak gitu-gitu. Nah pas onboarding, jujur kayak ekspektasiku kayak, oh aku bakal kenal beberapa orang. Ternyata tidak ada sama sekali. Tidak sama sekali. Cuman 1-2 orang temenku. Jadi betul-betul kayak semua teman-teman baru. Teman-teman baru kayak ada dari UNM, ada UIN, ada UMIS, TIEM, pokoknya banyak dari kampus-kampus lain. Jadi kayak itu juga bukan cuma relasi dengan pegawai dan lain-lain, kita juga dapat relasi dengan teman-teman magang yang baru. Jujur sebenarnya senang banget. Cuma pas ada pengumuman, Cowok cool. iya, dan pas ada pengumuman di email itu kayak langsung mikir, beli baju putih di mana ya? Kemeja putih di mana ya? Gitu. Jadi sangat-sangat senang karena yang Caca bilang tadi emang bahasanya pesaingnya cukup banyak dan beragam juga gitu. Senengnya tuh yang kayak wah, kayak akhirnya dapat tempat untuk intern gitu kayak. Finally Iya, gitu finally ya. dan Diterima gitu iya. ya. Oh, seneng banget. Dan waktu onboarding sebenarnya kita diam-diaman sih sebenarnya. Karena belum saling kenal. Saling kenalnya tuh malahan pas pengumuman kita ditempatkan di divisi apa. Daily activity-nya. Kayak gimana nih? Biar beneran kah dilibatin di project-project penting gitu atau cuman kayak Dek, tolong dong fotokopi sampai bosan. Saya merasa sangat-sangat dihargai sih Kak sebenarnya semenjak hari Berapa? pertama. Tinggi nggak? Oke. Mungkin kalau yang kayak tadi fotokopi, saya rasa mungkin it's not BI style. Dan selama saya magang, saya merasa selalu dilibatkan Kak. Apalagi baru-baru ada project BI, dan saya merasa di situ saya bisa involve untuk bantu-bantu, mungkin bantu sedikit, bantu yang cukup berat pun sebenarnya saya merasa itu bagian dari tanggung jawab saya, dan saya merasa senang karena ada kerja gitu yang diberikan daripada cuma duduk diam nggak tahu bikin apa gitu. Mending saya diberikan pekerjaan, dan pekerjaan itu akhirnya bisa saya handle dengan maksimal. Kalau di SP itu kesehariannya ya masuk pagi jam 8 sudah di kantor, terus biasanya kalau untuk tugas-tugas fotokopi bisa kapan saya dihitung jari. Saya jarang sekali fotokopi. Iya, kan sudah digitalisasi kakaknya. Oke. Cuman memang kalau kayak print gitu memang masih biasanya print absen dan lain-lain. Cuman kayak itu
tidak sesering itu juga. Kita lebih banyak kayak di laptop kayak biasa kayak apa ya, biasa kerja desain. Kerja desain. Juga hal baru yang pernah saya bikin. Saya kan basisnya bukan yang kayak Excel banget apa. Terus this one time kayak pegawai PCPM minta tolong kayak, oh kamu tolong tarik data ini dong, Excelnya gini-gini, di pivot gini-gini. Nah saya kan nggak tahu. Tapi Diajarin? Iya diajarin. Jadi kayak pekerjaan-pekerjaan kayak kantoran gitu, akhirnya yang awalnya saya nggak tahu, jadinya tahu. Terus biasa kayak bantu desain PPT buat pegawai juga kayak gitu-gitu. Nah itu untuk kerjaan kantor. Untuk daily activity-nya ya seperti yang kakak bilang tadi, kita biasa memang dinas. Nah dinasnya itu biasa menemani pegawai doang sih, cuma menemani standby di operator, pokoknya standby aja nemenin pegawai Kak. Tim Itu kalau teknis, dia tim ya. teknis, iya tim teknis. Terus kalau untuk dinas di hari lain biasanya kita bantu open booth nih Kak. Nah, di sistem pembayaran kan biasa sosialisasi KRIS, step in di kegiatan-kegiatan besar gitu kan. Nah, kita juga diharuskan untuk menjadi kayak tim marketingnya KRIS. Jadi memang agak banyak ya pekerjaannya, tapi saya juga senang. Karena akhirnya saya punya banyak pengalaman yang beragam gitu kan. Jadi kayak bukan cuma mentok-mentok di kantor doang, bukan bikin ini gitu kan. Jadi kayak saya juga bisa keluar, di luar tuh banyak kegiatan lainnya seperti itu. Mendapatkan hal baru gitu ya. Iya, Dari yang tidak pernah menjadi pernah, Betul. dari yang belum tahu menjadi tahu. Iya, Sekarang poin yang kedua, teman bisik ya. Tadi pertama apa? No pressure. No pressure. Yang kedua itu tadi, dari nggak tahu menjadi tahu, dari yang belum pernah menjadi sudah pernah. Tolong dicatat ya dengan baik. Oke. Seperti itu ya. Kita balik lagi nih ke Kak Dinda, teman bisik ya. Oke. Biar teman bisik nggak sesat di jalan nih, Kak Dinda. Nggak salah alamat kayak Ayu Ting Ting di jalan. Arahkan ya. Bolehkah Kak Dinda dijelaskan alur seleksinya kayak gimana gitu ke teman bisik? Berkas apa yang paling krusial? Hal apa yang perlu ditingkatkan gitu, semisal ada kurang gitu. Nah, boleh dijelasin dulu Kak Dinda. Untuk magang di Bank Indonesia Sulsel itu kita cuma ada 2 tahapan. Yang pertama, kita ada tahap seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini semuanya kita lakukan online ya teman-teman. Jadi kita hanya buka melalui sosial media kami informasinya. Boleh dicek @bank_indonesia_sulsel. Kita akan kita akan membuka pendaftarannya. Kita akan membuka pendaftarannya @bank Indonesia Sulsel ya teman-teman. Jadi nanti pendaftarannya hanya akan dimasukkan melalui Google Form. Jadi kita sudah tidak menerima fisik lagi teman-teman. Untuk dokumen semuanya kita terima secara digital ya. Jadi kalau ada WA gitu, pendaftaran Bank Indonesia kirim lewat Mana email gitu, atau masukkan ke mana namanya berkasnya, bawa ke Fisik, kantor BI gitu, itu no. Ya teman-teman, kita cuma buka satu scam. Kita cuma buka satu. Kita bukanya di via Google Form. Yang informasinya bisa didapatkan di Instagramnya kami ya. Di sini @bank_indonesia_sulsel ya teman-teman. Selanjutnya, dokumen apa saja yang perlu teman-teman siapkan? Sebelum itu, kriterianya seperti apa? Kita itu buka kriteria untuk pelajar dan mahasiswa sebenarnya. Untuk pelajar kita buka untuk khusus teman-teman yang sedang SMK ya teman-teman. Sedang SMK itu kita minimal di kelas 11. Kelas 2 ya untuk SMK. Selanjutnya untuk mahasiswa kita bukanya di teman-teman minimal di semester 6. Jadi kalau belum semester 6 harap bersabar ya, nanti semester 6 baru. Kenapa harus semester 6 Kak? Sebenarnya kenapa harus semester 6? Karena kita kan magang, untuk teman-teman magang ini Kak Sasa kan ada setiap hari jamnya 9 to 5 ya ceritanya. Work office hour gitu ya. Office hour. Jadi kita butuh teman-teman yang memang mencari
pengganti SKS begitu yang bisa diakumulasikan nilai Oh, magang iya. diakumulasikan menjadi Takutnya juga kalau misal Iya. semester 4 kan masih padat-padatnya tuh Betul, perkuliahan ya Kak ya. betul Takutnya sekali. nanti mengganggu perkuliahannya Mengganggu teman-teman perkuliahan, gitu. betul. Oke, ada lagi Kak Dinda? Ada lagi selanjutnya dokumen-dokumen yang perlu teman-teman upload apa-apa saja. Ada surat permohonan magang tentunya dari fakultas, jurusan atau departemen boleh. Untuk SMK tentu saya dari SMK, bukan pribadi ya teman-teman dicatat. Dari SMK atau dari perguruan tinggi masing-masing untuk Oke. surat permohonan. Berarti intinya harus ada kop surat tuh dari Betul. instansinya. Kalau dari SMK berarti dari sekolahnya. Mhm. Kalau universitas ya berarti paling enggak dari fakultas atau jurusannya gitu teman bisi. Betul. Selanjutnya ada CV atau resume teman-teman ya. Isinya bagaimana pengalaman teman-teman dan biodatanya teman-teman. Selanjutnya ada motivation letter. Kira-kira apa yang memotivasi teman-teman untuk mau melakukan magang di Bank Indonesia Sulawesi Selatan. KTM. Nah, teman-teman ini harus merupakan mahasiswa aktif dan siswa aktif di SMK. Kalau sudah tidak aktif, mohon maaf nih teman-teman, kita bukanya saat ini hanya untuk mahasiswa dan pelajar yang masih aktif bersekolah dan berkuliah ya. Habis KTM yang terakhir nih syaratnya adalah teman-teman harus melakukan follow kepada kanal-kanal publikasi BI Sulsel ya. Satu Yang ada di sini. yang ada di sini Bank_Indonesia_Sulsel, sama kita juga ada Instagram untuk perpustakaan BI Sulsel ya. Tipsnya kayak gimana tuh pada saat tahap interview? Apakah emang ada tips yang saya harus berpakaian selayaknya orang mau interview? Karena emang ada loh Kak. Iya betul. Ada loh. Kak, Jadi ada. pakai jas, pakai baju putih ada loh. Itu saya sempat Hitam dapet. putih jas. Terus atau mungkin skill apa yang hukumnya kayak apa ya, wajib fardu ain gitu ya, Uish. yang perlu dimiliki calon-calon anak magang gitu ya, atau skill yang kepake banget lah nanti kiranya. Silakan. Kalau oke sih Kak, kemarin itu kita kan selalu ingin mengimpress orang dengan look kita. Uish. Jadi jadi ketika interview waktu itu yang pasti saya menggunakan pakaian yang selayaknya. Dan saya berusaha untuk percaya diri Kak dengan apa yang saya pahami. Dan jangan lupa juga untuk tetap belajar sebelum interview karena yang pasti akan ditanyakan detailnya tentang Bank Indonesia gitu. Jadi semalamnya beberapa hari sebelumnya saya coba untuk riset gitu, belajar dan pas hariannya dengan pengetahuan yang saya punya, saya coba untuk percaya diri gitu. Dan mencoba untuk lebih outstanding dibanding kandidat yang lain. Oke. Dan kalau dari saya ya sebagai interviewee, Interviewer. nah itu tuh mendengarkan juga gitu loh. Kalau misal ada yang menjelaskan ya kita dengar juga gitu. Itu salah satu bentuk attitude-nya teman-teman interviewee. gitu kan. Gitu. Kalau misal yang teman yang lain pada menjawab gitu, menjelaskan terus matiin kamera kan juga nggak oke gitu ya, mengurangi penilaian gitu ya teman bisik ya. Itu adalah salah satu indikator penilaian kita sebenarnya. Oke, terus ada lagi nggak? Satu lagi sih mungkin Satu Kak. lagi. Biasanya kan mungkin karena jenis interviewnya itu banyak ya orangnya yang ada di dalam Zoom. Jadi Panel, ya. iya, panel. Jadi saya merasa harus jangan mencoba untuk menjawab saya sama seperti ini Kak. Oke. Jadi coba untuk walaupun sama tetapi ungkapkan saja. Oh iya, tipsnya Gitu. seperti itu. Oh iya, mungkin teman bisik FYI, jadi kita kalau interview itu panel gitu. Soalnya ada 2.730 mahasiswa Waduh, ya banyak yang akan diinterview. Ribuan yang Masif banget. daftar. Berapa yang diterima Kak? 30. Berat guys, berat. Oke. First impression yang pertama. Terus mungkin note juga kita perlu di ruangan yang hening, jangan Open. terlalu ribut. Kalau bisa seminimal mungkin jangan di kafe lah. Walaupun memang kita tetap pakai headset atau apa di kafe, menurut saya lebih etiknya mungkin ya di rumah lah atau di Wifi-nya kamar. kencang. Iya, yang wifi-nya kencang. Iya. Iya betul loh, karena itu kendala juga kita. Iya. Sorry Caca, suara kamu nggak kedengeran. Halo gitu, halo. Jadi Skip kayak
aja lah, skip aja lah kalau kayak jelek gitu kan. Nge-lag. Iya, itu tempat sih. Terus kalau mungkin ya teman-teman perlu riset juga, apalagi untuk posisinya ya, kan sudah di pamflet ada posisinya tertera, mau masuk di mana, sesuai skillnya apa. Jadi menurut saya skillnya ya sesuaikan dengan kemampuan teman-teman aja gitu. Kayak misal saya di HI. Nah, mungkin kita bisa jual dengan kayak, oh, skill komunikatif yang bagus, adaptif. Nah, kalau misal soft skill lain kayak jago ngedit, jago apa dan sebagainya, itu menurut saya poin plus aja. Yang penting teman-teman bisa berkomunikasi dengan yang baik dan juga adaptif. Menurut saya itu skill yang penting. Karena tidak semua orang bisa survive di dunia pekerjaan gitu. Kita juga perlu tahan banting, kayak gitu kan. Kalau dari sisi Kak Dinda apa tuh Kak Dinda? Ya sebenarnya pada saat interview itu selain teman-teman yang disebutkan tadi sama Farel sama Caca, sebenarnya power dalam berbicara itu sangat penting sih teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman menyampaikan apa yang teman-teman mau sampaikan, bagaimana caranya teman-teman elaborasi dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan sama interviewer. Mengingat kita kan panel tuh ya teman-teman. Jadi membandingkan teman-teman itu sangat mudah sebenarnya karena samping-sampingan jawabnya ganti-gantian. Jadi powernya teman-teman dalam berbicara itu merupakan salah satu poin yang paling penting. Soalnya bagaimana caranya teman-teman branding diri teman-teman, bagaimana cara teman-teman mengelaborasi apa yang ada di kepala teman-teman sampai bisa tersampaikan ke interviewer, itu merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk teman-teman. Gimana sih bisa dapat celahnya? Apakah teman-teman dengan belajar dulu, latihan dulu, atau banyak-banyak cerita sama teman-temannya mengenai interview supaya bisa terbiasa mengenai pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang ingin teman-teman sampaikan seperti itu. Betul sekali teman bisik. Itu udah banyak banget ya tipsnya yang dikasih tahu, dibisikin sama Farel, sama Caca dan juga Kak Dinda. Mungkin teman bisik juga masih ada penasaran di hati dan pikiran. Dari tadi ngomongin soal tipsnya, soal pekerjaannya. Tapi pengen tahu dong cerita di balik itu semua, apakah ada momen-momen yang berkesan gitu ya selama Farel dan juga Caca magang, atau mungkin ada nggak satu kejadian yang ngebuat kalian berdua tuh ngerasa, wah gue berguna banget nih di BI, atau gue berkembang banget nih di BI gitu, meskipun Farel belum cukup 1 bulan ya, tapi pasti ada lah rasa-rasa itu gitu ya. Momen paling berkesan itu kayaknya pada saat saya lagi handle video lomba untuk AB3 pegawai. Oh, AB3. Iya. Awalnya kan cuma dipanggil sama pegawai kayak, Ca minta tolong kamu bisa take video dan sekaligus edit gak? Terus kayak, oh iya mas, kebetulan saya juga sering edit-edit video kayak gitu-gitu kan. Terus kayak, oh iya minta tolong dong, saya ada tugas buat kamu. Kamu bisa bantu take video dan edit, buat transkripnya. Pokoknya semua itu aku kerjain bareng teman-teman magang, bareng teman-teman sedivisi aku. Nah di situ memang challenge-nya itu kayak semua harus selesai dalam 1 minggu. Nah, kayak aduh ini gimana? Jadi kayak kita buat pelan-pelan dulu, buat skrip, terus ada yang take konten, ada yang gini-gini, ada yang edit. Nah di situ menurut saya pengalaman yang paling challenging. Iya challenging itu karena aku baru ngerekam pakai kamera, terus kayak pokoknya saya kan ininya base-nya memang bukan yang videografi gitu-gitu kan, cuman memang basic, cuman pakai HP aja kayak gitu. Jadi itu saya juga banyak belajar lagi teknik-teknik merekam apa dan lain-lainnya. Nah terus yang challenging juga itu saya harus take video dengan Bapak Rizky. Oke. Iya. Sangat ya. 01 kita ya. Terlupakan, iya. Jadi dibantu sama Mas Ulu juga, sama pegawai. Jadi kita harus video nih, Pak Rizky. Saya gemetar. Waduh, 01-nya BI selesai ini. Udah selesai. Nah, selesai take konten, take dengan pegawai, terus selanjutnya edit. Nah, terus voice over lagi, ini lagi. Terus kayak banyak lah revisinya inilah. Tapi kayak alhamdulillah videonya juara. Alhamdulillah. Jadinya saya Terima kasih loh ya. Saya tidak berhenti, kayak saya merasa aduh, saya disanjung kayaknya karena saya. Kalau bukan saya Loh yang buat itu. kita lihat pengalamannya Farel kayak Waduh. Sama ya. Kayak
yang tadi juga karena mungkin masih 2 minggu. Jadi pengalamannya mungkin nggak sebanyak Kak Caca. Belum sebanyak Kak Caca. Belum ya. Masih dalam banyak nih proses upcoming. untuk menjadi banyak. Namun dalam proses pembelajaran sebenarnya banyak hal yang jadi apa ya? Jadi momen yang memorable. Contohnya, saya sebenarnya menyukai desain gitu. Saya suka desain. Cuma baru beberapa. Saya kira menyukai seseorang. Kepikir seperti itu. Iya. Ini pengakuan nih di sini. Waduh. Close the door. Dan saya belum ada kesempatan atau belum pernah dikasih kerjaan untuk mencoba tools lain gitu. Masih mengandalkan satu tools gitu. Dan ada momen saya dikasih kesempatan untuk membuat logo gitu. Mungkin teman-teman bisa pantau nantinya. Dan di situ saya bisa belajar bahwa ternyata mengoperasikan tools ini untuk keperluan tertentu itu ternyata tidak mudah gitu. Apalagi untuk keperluan pekerjaan. Dan bagi saya di situ momen saya bisa belajar dan juga di situ bisa brainstorming dengan teman-teman juga gitu yang satu meja. Tanya kayak ini bagusnya gimana ya gitu-gitu. Dan teamwork waktu pas prosesnya itu sebenarnya itu yang bermakna juga dalam proses perkembangan pribadi saya. Karena bagi saya apa ya, teamwork dalam pekerjaan itu penting. Apalagi selama ini kan saya berorganisasi, belum pernah merasakan pengalaman langsung gitu menyentuh dalam dunia pekerjaan dan akhirnya menyentuh oh gini ya rasanya teamwork gitu. Dan mungkin kalau salah satu yang paling memorable juga itu kemarin karena ada kegiatannya juga dari BI yang menginvite dari beberapa SD untuk kunjungan edukasi dan di situ saya pertama kali merasakan oh gini ya kerja lapangan mungkin ya bahasanya kerja lapangan walaupun di dalam BI juga ya. Oh gini, oh ketemu orang tuh seru gitu, ketemu anak-anak tuh seru. Dan ya semua momen sebenarnya momen yang saya ambil sebagai momen yang sangat-sangat berharga gitu setiap harinya. Spill dong Kak Dinda, kapan nih pembukaan magang selanjutnya? Baru loh dia masuk. It's okay. Oke, teman bisik. Jadi kita itu sebagai informasi kita membuka magang 4 kali dalam setahun. Kita bukanya itu tiap triwulan. Yang pertama sudah dilakukan pendaftaran di bulan Desember dan onboarding di bulan Januari. Yang kedua kita sudah melakukan pendaftaran triwulan 2 di bulan Maret dan onboarding si Farel ini di bulan April kemarin. April, Mei, Juni. Selanjutnya kita akan membuka pendaftaran, dicatat ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuka pendaftaran untuk triwulan 3 di bulan Juni dan nanti akan melakukan onboarding pada bulan Juli seperti itu. Siapkan ya dokumennya teman-teman lebih awal lebih baik lagi. Bisa dicicil dari sekarang ya. Betul sekali. Soalnya ada lumayan ya untuk pendaftaran magang ada beberapa dokumen. 2.730 pendaftar yang akan menjadi teman bisik. Yo. Semangat teman bisik ya. Semangat teman bisik. Dan inti dari segala inti adalah untuk info lebih lengkapnya tetap pantengin kalau belum follow dulu Instagramnya BI di sini. Yes. Bank _Indonesia. Tolong diedit ya. Tolong ya. Diedit. Atau di sini. Di sini. Banget editornya. Oke, jadi semuanya udah lengkap banget whole package nih. Omongan kita hari ini ya, obrolan kita hari ini asik banget ya, sesuai dengan tagline-nya Bisik. Ya, jadi kita udah dapat perspektif dari yang nyeleksi, terus habis itu yang udah sukses menjadi alumni magang dan yang masih struggling ya gitu ya, masih berjuang di dalam. Dan tentunya makasih banyak buat Caca, buat Farel dan juga buat Kak Dinda yang udah mau berbagi-bagi bisikannya yang tentunya sudah tidak rahasia lagi ya. Dan buat teman bisik jangan cuma jadi penonton setia aja, langsung aja gas, ngegas. Siapin berkas kamu, siapa tahu besok-besok kamu yang duduk di sini buat cerita pengalaman magang kamu. Dan jangan lupa juga jempolnya buat like, terus
tulis pertanyaan kalian di kolom komentar semisal ada gitu ya. Dan wajib subscribe YouTube Bank Indonesia Sulawesi Selatan. Saya Kak Sasha, Saya Caca. Farel. Saya Dinda. pamit dari Bisik episode 2. Bisik. Bye.